Kedudukan dan peran ASN untuk mendukung smart governance, salah satunya ialah manajemen ASN. Manajemen ASN ialah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hindari melakukan pelanggaran terhadap kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik dan kode perilaku ASN sebagai upaya untuk menjadi ASN profesional. Melalui Smart ASN, sebuah konsep transformasi sumber daya manusia sebagai aparatur sipil negara yang dicangkan oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi era disrupsi dan revolusi di industri 4.0. Intinya, Smart ASN bukan sekedar pegawai negeri sipil atau PPPK yang mahir komputer, melainkan birokrat yang memiliki profil integritas tinggi, berwawasan global, dan beradaptasi tepat dengan teknologi. Tanpa transformasi ini, birokrasi kita akan tertinggal oleh kemajuan teknologi. Smart ASN dapat dan mampu meningkatkan efisiensi layanan publik melalui sistem digital, kemudian menghilangkan sekat-sekat birokrasi yang kaku dan memastikan kebijakan pemerintah berbasis data yang akurat. Untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia, setiap Smart ASN diharapkan memiliki profil berikut. Yang pertama, integrasi melalui kejujuran, kepatuhan pada peraturan, dan konsistensi antara tindakan dengan nilai moral. Kedua, nasionalisme dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan kecintaan pada NKRI di tengah arus globalisasi. Profesionalisme yaitu kompeten dalam bidang tugasnya dan memiliki standar kinerja yang tinggi. Wawasan global yaitu memahami tren internasional dan mampu berpikir terbuka terhadap perubahan dunia. Yang kelima, IT dan bahasa asing. Penguasaan teknologi informasi dan kemampuan berkomunikasi minimal dalam bahasa Inggris. Hospitality atau keramahan, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan sikap ramah dan tulus. Yang ketujuh, networking, yaitu jejaring, dengan mampu berhubungan dengan kolaborasi dan pihak luar untuk aktivitas bersama. Yang terakhir ialah entrepreneurship, di mana jiwa kewirausahaan memiliki nilai yang kreatif, inovatif, pantang menyerah, dan berani mengambil resiko yang terukur. Disiplin dimulai dari hal-hal kecil. Salah satunya ialah mengikuti apel pagi. Apel pagi bagi aparatur sipil negara bukan sekedar rutinitas berdiri di lapangan, melainkan instrumen penting untuk memelihara disiplin, loyalitas, dan kinerja. Kesejahteraan. Di sisi lain, kesejahteraan petugas adalah kunci keamanan. Seorang petugas yang bekerja dalam tekanan overcrowding memerlukan dukungan kesejahteraan mental dan finansial yang kokoh. Petugas yang sejahtera adalah petugas yang memiliki kompetensi tinggi, integritas yang tidak tergoyahkan, dan kestabilan emosi. Di lingkungan kerja yang mendukung, mereka bukan lagi sekedar penjaga gerbang, melainkan mentor dan teladan bagi warga binaan. Kesejahteraan di lapas adalah investasi sosial dengan menjamin standar hidup yang layak bagi warga binaan dan memberikan apresiasi yang adil bagi petugas. Kita sedang membangun jembatan bagi mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, sekaligus memastikan hukum ditegakkan dengan cara yang paling bermartabat. Kesejahteraan bagi warga binaan dimulai dari pemenuhan hak-hak dasar yang layak. Ketika seorang warga binaan merasa dimanusiakan melalui lingkungan yang layak, resistensi mereka terhadap aturan cenderung menurun, dan keterbukaan mereka terhadap pembinaan akan meningkat. Salah satunya ialah program pembinaan. Ini adalah aspek kesejahteraan jangka panjang. Warga binaan pemasyarakatan diberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, melukis, pertanian, agar mereka memiliki modal ekonomi setelah bebas nanti. Mewujudkan sistem merit dapat diimplementasikan dengan APOA.
APOA ialah sebuah akronim yang digunakan untuk menyederhanakan siklus atau tahapan pengelolaan pegawai secara profesional. Data di dalam APOA memuat informasi privasi orang asing dan lokasi menginap. Manajemen ASN menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan data tersebut. Petugas dilarang menyalahgunakan data APOA untuk kepentingan pribadi, misalnya pemerasan atau membocorkan data kepada pihak yang tidak berwenang. Petugas Intel Dakim harus mampu melakukan analisis data digital orang asing dan memahami cara menarik data statistik, membaca tren, penggerakan orang asing, dan menggunakan fitur pada APOA. Menolak gratifikasi bukan sekedar pilihan moral, melainkan kewajiban hukum yang diatur sangat ketat. Dapat ditegaskan bahwa setiap petugas wajib menjaga netralitas dan profesionalismenya. Zero Halinar ialah menciptakan lingkungan kerja yang bersih, aman, dan bebas dari narkoba sebagai solusi digital bagi masyarakat. Dengan integrasi teknologi terkini, kami dapat memastikan akses layanan paspor menjadi lebih mudah, transparan, dan efisien.